Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa atba'ihil humati Lidinil qawwi. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wasihhah wa afiyah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali memudahkan kita untuk bertemu di tempat ini, di kantor Yasmin Barbeku di daerah Tangsel dalam acara pengajian rutin kitab Al-Quran. Kita mulai pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang artinya khairukum, yang terbaik dari kalian, man adalah orang ta'allama, yang dia telah belajar Al-Quran, wa 'allama, dan dia pun mengajarkan. Lalu Nabi bersabda kembali, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang giat, yang rajin, yang ahli belajar tentang Al-Quran dan mengamalkannya, hum, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan juga yang difavoritkannya. Kemudian Nabi bersabda lagi, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Artinya barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kemudian Nabi bersabda lagi, man qara'a Al-Quran fi shalat fahuwa qa'imun falahu bikulli harfin mi'atun hasanah. Artinya orang yang baca Al-Quran ketika sholat dan dia berdiri sholatnya, maka baginya setiap huruf dari ayat yang dia baca ada pahala sebanyak 100 kebaikan. Wa man qara'a al-Qur'an fi sholat fahuwa qa'idun falahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran dalam sholat, dalam posisi duduk, orang yang sedang sakit diperbolehkan untuk duduk sholatnya, maka bagi dia setiap huruf dari ayat yang dia baca ada pahala sebanyak 50 kebaikan. Lanjut lagi, wa man qara'a al-Qur'an fi ghairi sholat falahu bikulli harfin asyratun hasanah. Dan barang siapa orang yang baca Al-Quran di luar sholat, pada rusan maksudnya, maka baginya ada pahala setiap huruf yang dia baca dari ayat sebanyak 10 kebaikan. Kemudian waman yastami'un al-Quran falahu bikulli harfin hasanah. Dan orang yang hanya saja mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan dijiwai, maka baginya ada pahala setiap huruf yang didengarkan sebanyak 1 pahala kebaikan. Terakhir, wa may yukhtimul Qur'an khanat lahu da'watam mustajabah. Orang yang menghatamkan Al-Quran, membaca semuanya 30 juz, setelah dia berdoa, maka ada baginya da'watam mustajabah. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Imma ajilatan, apakah itu disegerakan kabulannya, au imma ma ajilatan,
atau itu diundurkan pekabulannya. Tergantung Allah, kapan Allah akan mengabulkannya. Insyaallah kita akan mulai membahas Al-Baqarah. Saya baca dulu ayatnya, saya terangkan setelah itu tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Para mufassir menafsirkan ini 3 huruf adalah untuk menarik para pendengar yang mendengarkannya. Jadi sengaja dia tarik agar mereka mau datang dan mendengarkan Al-Quran selanjutnya. Ada juga yang mengartikan para ulama jumhur, alif adalah Allah, lam adalah Jibril, dan mim adalah Muhammad. Yang pasti hanya Allah yang tahu apa dari makna yang sebenarnya. Zalikal kitab. Zalika itulah kitab Al-Quran. Zalika adalah ismul isyarah, kata tunjuk muzakkar. La raiba fi. La tidak ada. Raiba keraguan. Fihi padanya Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Hudan artinya adalah petunjuk, li bagi al-muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah khusus bagi orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Kata Nabi, at-taqwa hahuna. 3 kali. Takwa itu adanya di dalam hati. Walisan, wanifat fil lisan. Dan munafikan adanya di lisan. Orang bertakwa itu tidak karena dari penampilannya, atau dari ucapannya, atau dari pun luarnya saja. Di dalam hatinya, itu hanya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menghakimi seseorang karena penampilannya yang islami atau bagaimana. Hanya luarnya saja. Yang aslinya adalah di dalam hati, itu hanya Allah Ta'ala. Takwa maksudnya taat pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu arti takwa yang paling mudah. Menjauhi segala larangannya dan segala perintahnya. Apa itu sifat cirinya bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina mereka yu'minuna, mereka beriman bil ghaib, pada hal yang gaib, yang enggak kelihatan. Apa misalnya? Allah Ta'ala, lalu surga, neraka, malaikat, apalagi setan, jin, itu adalah semuanya hal gaib yang harus kita imani. Walaupun mala ayunin ro'at, mata tidak pernah melihatnya. Wa mala udunun sami'at, dan telinga tidak pernah mendengarnya. Wa mala khatara fil qalbil bashar, dan tak pernah
terlintas dalam pikiran orang-orang. Jadi wajib kita mengimaninya. Apalagi ciri orang bertakwa. Wa yuqimuna sholat. Mereka mendirikan sholat fardu 5 waktu dari subuh sampai isya, kalau sunnah rawatib, tahajud, duha dan sebagainya. Nabi bersabda, al-farqu bainal kufri wal iman as-salat. Al-farqu, perbedaan baina, di antara al-kufri, kekafiran, wal iman, dan iman adalah as-salat. As-salatu imaduddin, man aqamaha fa aqamad din, wa man tarakaha fa halakad din. Al-hadis. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang telah meninggalkannya, tidak mengerjakannya, fa halakad din, maka dia seperti telah menghancurkan agama. Apalagi ciri yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa, dari rezeki atau harta, razaqnahum, yang kami berikan pada mereka, yunfikun, mereka menafkahkan. Infak, berinfak. Ada 2 macam infak. Infakun wajibun dan infakun sunnatun. Infak wajib adalah zakat, seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, zakat zuro'ah. Ada persyaratannya sampai orang wajib berzakat. Di antaranya adalah haul, sudah setahun lamanya. Lalu milku, beli sendiri, dan nisab, nilainya mencapai nisab. Nanti kita bahas selanjutnya pada ayat tentang zakat. Infakun sunnah adalah sedekah. Kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah adalah mencegah, menolak musibah, watazidul umur, dan menambah umur. Pada siapa kita ini berikan ini sedekah, ini infak? Bisa kemana pun. Untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, zawiyah, sekolah, pembuatan sumur, pembuatan jalan, rumah sakit, untuk semua hal-hal yang positif dan ada manfaatnya buat umat, bisa kita salurkan. Apalagi cirinya orang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman bima, terhadap kitab, unzila, yang telah diturunkan ilaika, kepadamu ya Muhammad, adalah kitab Al-Quran. Wa ma unzila ilaika min qablik, dan kepada semua kitab unzila yang telah diturunkan min qablik, dari sebelummu, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Hanya 3 saja yang kitab yang Allah turunkan. Kalau tidak, ada banyak kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Hanya yang disebutkan Al-Quran hanya 4. Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran yang disebut dalam Al-Quran. Tapi ada banyak kitab yang Allah tidak sebutkan. Sadaqallahul azim.